Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hai, ketemu lagi di episode yang berbeda. Hari ini saya ditemani oleh host cantik yang TOP BGT PSN SKLDCH, ada Audrey. Halo Audrey. Halo Kak Krisa. Halo juga. Dan juga narsum kita hari ini, tamu kita juga yang gak kalah TOP BGT PSN SKLDCH. Ini ada Romo Alfonsus Sutarno. Hai Romo. juga. Ya. Itu artinya apa Kak, singkatan itu? Top banget, pisan sekali deh. Jadi saya kumpul sama orang-orang top ya. Iya dong, orang-orang top di sini. Ini bagi Sobat Komsos, Romonya baru kelihatan ya di Bisik. Karena baru diundang sekali. Tenang, nanti ada kedua kali, ketiga kali, keempat kali ya, Audrey ya. Sampai ke berapa kalimu? Ya 10 kali juga boleh. Iya. Catat pas step ke 10 kali Pak. Pokoknya cup ini ya udah dibikinin jadwal part sampai part 10 gitu. Karena hari ini kita bakal kayak ngedengerin cerita masa lalu ya. Masa lalu siapa tuh Kak? Masa lalu agama Katolik gitu. Agama Katolik di Tatar Sunda. Kayaknya kita kaum muda nih kurang memahami atau bahkan kurang tahu juga nih mengenai sejarah awal mula gereja Katolik di Tatar Sunda. Betul apa betul? Sangat-sangat betul. Sangat, betul sangat. BGT. Betul, sangat betul banget gitu ya. Nah, makanya dihadirkanlah Pastor Tarno. Wah, ini Pastor Tarno nih kayaknya pakar banget ya. Makanya dihadirkan untuk menceritakan sejarah. Asal mulanya gimana Pastor? Kok tahu banget sejarah nih? Memang khusus untuk Pastor mempelajari itu atau gimana nih awal mulanya? Sebelum dulu ke nama dulu ya. Oh ya, salah supaya tidak terjadi huru hara. dusta di antara kita. Aduh, boleh kenalan dulu mau. Iya. Memang nama saya Sutarno, tapi bukan bermula dari kawasan Jawa Tengah sana. Oh. Tapi justru malah dari Jawa Barat. Saya dari Cisantana di Cigugur Kuningan Oke. gitu. Sutarno itu sebenarnya itu singkatan. Ada apa tuh? Su itu dalam bahasa Arab artinya baik. Mhm. Star itu artinya bintang. Oke. Nah, kalau no itu artinya ono ada. Oh. Jadi kalau Sutarno itu berarti ada bintang yang baik. Amin. Cakep. Suka-suka saya nama saya. Jadi barusan ngarang mau, bukan kata orang tua. Ngarang ya. Bukan warisan kesundaan, bukan. Itu karangan saya itu ya. Tapi kok orang Sunda namanya Sutarno? Memang di kawasan Sunda itu banyak yang berakhiran O. Tapi bedanya dengan di Jawa itu ditulisnya A, bacanya O. Kalau di Sunda itu ditulisnya O, bacanya O. Iya, betul. Seperti Romo Nono, Mia Nono, Juarno. Kebetulan saya juga Nono Sutarno kayak gitu. Nama juga ada yang juga hanya betul-betul Nono juga ada. Jadi banyak. Jadi A-nya itu A, kalau O ya O gitu. Dan perbedaannya kalau nama di Jawa sama nama di Tatar Sunda itu biasanya ada pengulangan ya. Pengulangan. Kayak kan Nono Juwarno. Ya, Cecep Gorbachev. Wah, ini yang angkatan-angkatan atas pasti tahu Cecep Iya. Gorbachev. Iya, gitu. Biasanya begitu. Oke. Ada pengulangan ya. Ada lagi yang mau ditambahkan biar kita makin kenal nih sama Pastor Tarno nih. Kebetulan dari sisi akademik memang saya antropolog. Antropolog dari UI. Yang salah satu penelitian saya itu tentang agama Jawa Sunda yang ada di Kuningan sebagai cikal bakal dari kekatolikan yang barangkali hari ini akan digali sama kita bersama. Oke. Gitu. Itu dari tahun berapa tuh? Apa Mulai tuh? mempelajari. Karena untuk khusus penelitian, pembelajaran saya berarti mulai dari tahun 2017. Secara khusus ya 2017 sampai kemudian selesai sebagai sebuah karya akademik itu 2023. 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kenapa tertariknya ke situ gitu? Menjadi antropolog kemudian mempelajari sejarah agama Katolik Tatar Sunda. Pertama karena saya diminta kuliah dalam usia yang sudah tua. Gitu ya. Masih Jadi muda ini- kan Imo. Iya dong. Iya. Ini suatu berkah atau suatu Ya, berkah dan musibah. Disebut musibah tadi ya karena usia sudah tua, sementara harus mempelajari hal yang dianggap serius dan punya target untuk lulus. Oke. Nah,
Lalu saya ngukur diri mana yang kira-kira paling mudah, paling bisa. Nah, karena basic saya memang di Tatar Sunda dengan kultur Sunda dan sangat dekat dengan agama Jawa Sunda yang jadi cikal bakal kekatolikan, maka itulah yang kemudian jadi studi kasus saya gitu. Oh. Jadi basicnya sudah ada. Jadi sebenarnya mah nggak terpaksa banget kan ya? Wah, kesadaran. Karena ada dalam DNA ya Mo Iya, ya. betul. Kesadaran nih Bapak Uskup ini. Mo, kalau boleh kepo. Hah. Misalnya nih aku dan Kak Kristen pengen diajak time travel nih Mo ke masa lalu. Awal mulanya ada agama Katolik Tatar Sunda tuh gimana Mo? Ya, kalau kita agak sedikit flashback ya, ada Katolik di Tatar Sunda, khususnya di kawasan Cigugur dan sekitarnya tahun 64. Itu berarti cikal bakalnya kurang lebih 40-an tahun sebelumnya. Oke. Ya, ketika tahun 1920 muncullah suatu aliran di kawasan Cigugur, Kuningan dan sekitarnya, itu ada agama Jawa Sunda. Yang populer disebut dengan ADS, karena zaman waktu itu ejaan pun masih ejaan Belanda, Van Ophusen, maka J itu dengan DJ, tapi singkatannya di kemudian jadi ADS, tapi kepanjangannya di agama Jawa Sunda. Jawa ya Mo ya. Ya, Jawa, tapi sesungguhnya bukan soal Jawa konteks etnis atau konteks geografis, tapi Jawa itu merupakan kepanjangan dari bahasanya Sanskerta, katakanlah Anjawat. Arahnya sebenarnya agama Jawa Sunda itu mau mengarah kepada soal orang mesti introspeksi diri, dalam bahasa mereka disebut ngaji badan, untuk sampai kepada suatu intisari nilai yang paling luhur. Dalam sebenarnya artinya ya. Ya, sangat filosofi, sangat dalam. Gitu. Nah, dari situ, dari bermula dari situ, kemudian dari tahun 1920 dengan perkembangan yang sangat dinamis, karena agama Jawa Sunda kala itu sangat mengagungkan soal persatuan, soal cinta pada diri atau hormat pada diri, juga hormat pada sesama, untuk cinta tanah air, cinta kebudayaan. Nah, kala itu dipandang agama Jawa Sunda itu sebagai musuh dari kolonial. Karena ajarannya yang menyatukan, yang mempersatukan, atau tanda petik mengajarkan nasionalisme, itu dipandang sebagai bahaya bagi kolonial Belanda kala itu. Mengancam ya Mo. Mengancam. Karenanya ADS itu sejak zaman itu pun sudah punya tanda petik musuh, yakni kolonial Belanda. Nah, salah satu bentuk permusuhan dari Belanda terhadap ADS tiada lain, katakanlah orang yang dianggap penting di ADS, dalam ini Muhammad Rais, itu tiada lain pernah dibuang sampai ke Digul. Di mana tuh? Digul itu berarti kawasan Papua ya, sana ya. Jauh. Jauh gitu. Pertanda bahwa dengan pemimpin yang dibuang gitu atau yang diasingkan, sesungguhnya mau memporak-porandakan misi dan ajaran mereka yang tadi menyatukan dan membawa kecintaan kepada diri sendiri, kepada sesama, dan termasuk pada budaya setempat gitu. I see. Berarti matrais itu bahasa Sundanya mah gegeduknya gitu ya Mo ya? Iya, gegeduk dia. Gegeduk tuh bukan tukang ngegeduk dia. Ngegeduk tuh tukang mukul. Dedengkotnya. Dedengkot. Ya. Memang dia tokoh besar, dan tidak hanya soal besar ya, dia tokoh yang sangat karismatis. Bisa dibayangkan di mana letak karismatisnya tiada lain dari jumlah pengikut. Jumlah pengikut mereka itu bisa puluhan ribu di mana-mana. Jadi dengan pusat di Cigugur, katalah berarti nanti ngarah terutama ke wilayah selatan ya. Itu mulai kayak paling dekatnya barangkali ke Sukamulya, kemudian ke daerah Kadugede, Cinyasag, kemudian ke Banjar ke Ciamis, terus dianjar ke selatannya lagi ke Garut, ke Tasikmalaya, dari Tasikmalaya agak ke barat sedikit berarti ke Bandung, yang kenal misalnya di daerah Manggahang. Terus sedikit mungkin daerah Bandung berarti daerah Subang, Jalan Cagak. Itu semua adalah wilayah-wilayah, bahkan disebut kantong-kantong para pengikut agama Jawa Sunda. Gitu. Disitulah mereka ada. Dan tetap yang jadi pusat tanda petik perguruan atau padepokannya adalah di Cigugur, yang dikenal dengan Gedung Paseban.
Paseban pun sebenarnya bukan sekedar nama, tapi itu tiada lain suatu tempat yang memberikan gambaran setiap orang itu harus rela mempersembahkan diri. Seba itu korban. Jadi paseban itu artinya tempat korban. Tapi bukan untuk korban orang dikorbankan, bukan. Tapi sebagai wujud bahwa setiap orang itu harus berani keluar dari diri dalam rangka kehidupan banyak orang atau kehidupan kebudayaan setempat. Intinya tidak hidup sebagai pribadi yang egois, diri sebagai pusat, tetapi sesama sebagai pusat justru. Itu dari kata paseban. Oke. Nah itu. Nah, enggak, tapi tadi saya penasaran ya, kalau misalnya tadi ADS ini kan ditentang banget sih nih sama kolonial gitu ya. Kalau sama kolonial ditentang, kalau sama masyarakat yang lain, agama yang lain itu ditentang juga atau gimana? Oleh penjajah jelas ya, karena mengajarkan persatuan tadi, keutuhan, kecintaan pada tanah air dan seterusnya. Tapi mereka juga tidak luput dari konflik yang sifatnya dari warga bangsa sendiri. Dan hal ini terutama sebutlah dari orang-orang Muslim, orang Islam, terutama tokoh-tokoh yang kala itu memang diimani atau dijadikan sebagai tokoh pengajar dari agama-agama Islam. Katakanlah dengan kiai, dengan ustadznya, segala macam gitu. Karena merasa bahwa pendirinya, yakni Kiai Mad Rais itu, dulunya itu beragama Islam. Dulunya beragama Islam, tapi karena beliau itu sering melakukan petualangan ke sana kemari, berguru ini dan berguru itu, lalu dari petualangan dan berguru ke sana kemari memunculkanlah yang disebut dengan padepokan tadi, dengan kemudian berkembang menjadi nama agama Jawa Sunda gitu. Tapi orang luar melihat dalam ini umat-umat Muslim, tokoh-tokoh Muslim menganggap bahwa ini tuh ajarannya sesat. Sesat. Bermula dari Islam tetapi tidak Islami. Maka dalam ini tokoh-tokoh yang betul-betul mau menegakkan ajaran Islam menganggap bahwa ini tuh ancaman. Ancaman terhadap, katakanlah kalau dalam bahasa sekarang itu, ajaran atau syariah Islam. Jadi dengan kata lain, mereka itu mendapatkan tantangan dari luar itu kolonial, tantangan dari dalam tiada lain tokoh Muslim gitu. Berat ya, mau ya. Termasuk juga dari pemerintah, karena mau tidak mau ya dari pemerintah juga menganggap, karena mereka katakanlah hidup dalam tempo cukup lama, kan ada peristiwa mulai dari pacaran, mulai dari nikah. Nah terutama yang banyak disoroti adalah pernikahannya. Kenapa? Kok pernikahan yang disorot? Nah, pernikahan kan harus berdasarkan agama resmi. Artinya agama yang diakui oleh Indonesia. Oh ya, mereka tidak diakui. Mereka tidak diakui gitu. Karena tidak diakui, tapi mereka punya cara untuk tanda petik menyatukan mereka dalam konteks perkawinan, kemudian melakukan perkawinan. Nah, perkawinan mereka itulah yang kemudian disoroti baik oleh tokoh-tokoh Muslim, termasuk juga oleh pemerintah sebagai perkawinan yang tidak sah gitu. Maka problem-problem besar seperti contoh ya muncul, misalnya bagaimana itu dicatat catatan sipil, itu tidak pernah ada. Kasus-kasus di mana seseorang bersekolah misalnya ya, itu kerap kali dia bisa berpindah-pindah agama itu karena dia menggunakan agama Jawa Sunda tidak bisa, sementara menggunakan agama resmi dia ngerasa bukan gitu. Seperti itu. Tapi itu nanti yang kesininya ya. Agak kepo banget nih, agak kekinian kalau udah mulai berpindah-pindah gitu ya. Tapi zaman itu kurang lebih begitu gitu. Oh, jadi mereka kalau misalnya mau punya agama, maksudnya gini, mau punya pernikahan yang sah ya Audrey ya, caranya bagaimana? Apa yang tadi kan mereka disuruh mengakui agama ini tidak mau gitu. Tapi kan pernikahan mereka harus sah. Justru itu. Kalau menurut mereka yang berkeyakinan agama Jawa Sunda dan melakukan pernikahan di situ, bagi mereka sih merasa itu sah, semuanya sah. Tapi ketika menurut orang lain di luar agama Jawa Sunda dipandangnya tidak sah, karena pertama ADS sendiri bukan sebagai agama resmi menurut mereka gitu. Disitulah ada semacam perbedaan pandangan antara para pemeluk agama resmi dalam ini Islam dan agama Jawa Sunda sendiri gitu. Memang agama yang terdaftar resmi itu apa aja selain Islam?
Ya kala itu berarti yang seperti dikenal sekarang ada 6. Berarti ada Islam tentu saja ya. Tapi di kawasan situ yang ada itu berarti Islam yang memang mayoritas. Dan yang kedua adalah Kristen Pasundan, gereja Kristen Pasundan di wilayah Cigugur dan sekitarnya ya gitu. Nah agama-agama lain belum ada. Nah termasuk kalau agama resmi lain yang sebagaimana dikenal di Indonesia berarti kan ada Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya gitu ya. Nah si Katolik ini munculnya gimana nih, asal-muasalnya kok ada di tanah Sunda nih Mo? Tadi kan dari ADS tadi nih gitu, nyambungnya kemana nih jadinya? Sebenarnya terlalu loncat jauh juga ya, karena mengarah ke situ tuh agak banyak ceritanya. Nah suatu ketika saya kurang paham tahun berapa, mungkin 1940-an ya, konon katanya Gunung Ciremai itu mau meletus. Karena mereka kan berada di bawah Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu meletus. Kemudian Kiai Madrais ini bersama dengan para pengikutnya, beberapa tokoh pengikutnya itu mendaki Gunung Ciremai. Mendaki Gunung Ciremai dengan membawa ada kambing jantan yang dibawa, dan juga ada gamelan, namanya gamelan Maunggang dibawa. Kemudian di sana dia melakukan ritual, dan konon katanya setelah doa dan melakukan ritual, Gunung Ciremai yang kala itu sudah mengeluarkan asap kemana-mana itu tidak jadi meletus. Gitu ya, itu ada ceritanya begitu. Nah ketika tidak jadi meletus, Kiai Madrais dengan para pengikutnya itu turun dari Gunung Ciremai. Nah, keluarga kaum muda yang mengikuti Madrais itu pergi ke rumahnya masing-masing, tapi beliau nih, Madrais ini tidak ke Paseban atau ke di wilayah Cigugur sekarang. Tapi dia justru ke daerah yang namanya Curugoong. Di Curugoong itu kalau dalam situasi sekarang itu persis tidak jauh dari Gua Maria Sawerahmat. Daerah situ. Nah, dia di situ katakanlah menyepi titirah namanya, seperti meditasi. Dan pada saat beliau meditasi menjelang kematiannya itu mendapatkan katakanlah yang disebut dengan wangsit. Nah, wangsit itu dikenal oleh masyarakat setempat sebagai wangsit Camara Bodas. Camara itu berarti beringin, Bodas itu berarti putih. Oh, Camara bukan cemara ya? Cemara, karanya ke searah gitu ya, ke cemara putih. Isinya tiada lain bahwa kalau dalam bahasa Indonesia itu suatu ketika ke depan kalian akan berlindung di bawah cemara putih. Itu. Jadi suatu ketika kamu akan berlindung di bawah cemara putih yang akan membereskan dunia. Disebutnya itu, cemara putih itu yang akan membereskan dunia. Jadi isuk jangan ninggeto marane bakal nyalindung di handapeun Camara Bodas, anu bakal ngabeberes ieu si dunya. Kurang lebih begitu rumusannya ya gitu. Secara saklek saya tidak terlampau hafal, tapi kurang lebih begitu. Jadi dalam bahasanya Indonesianya tadi bahwa satu ketika kamu akan berlindung di bawah beringin putih yang akan menata dunia gitu. Nah sampai beliau meninggal, kemudian ADS itu diteruskan oleh anaknya, yakni Teja Buana. Dan semua berlangsung kebetulan dari aspek karakter, kepemimpinan, wibawa atau karisma dari Kiai Madrais itu sangat persis dengan anaknya, yakni Teja Buana. Jadi pengikut itu tetap tidak kehilangan figur pemimpin, tetap menemukan itu. Namun lagi-lagi persoalan dengan katakanlah penjajah dalam ini setelah Belanda diganti Jepang, tapi dengan masyarakat sekitar tetap konflik itu nggak selesai, bahkan memuncak. Nah, makin panas berarti makin panas, dan perkara perkawinan itu selalu menjadi sorotan gitu. Nah, peristiwa yang kemudian memicu terjadinya perubahan tiada lain ketika ada dua orang yang berdebat mengenai perkawinan. Jadi menurut dalam ini tiada lain ada pengikut agama Jawa Sunda ADS dan orang Islam yang kala itu memang agamanya ada duanya itu berdebat. Menurut orang Islam yang kala itu berdialog begitu, pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang terjadi di atas Al-Quran gitu. Menurut ceritanya begitu ya.
dipahami oleh orang dari ADS itu dengan pemahaman yang sangat letterlock. Konon katanya dia kemudian mengucapkan akad nikah di atas Al-Quran. Ada yang bertutur bahwa Al-Qurannya diinjak, ada yang bertutur bahwa Al-Qurannya tuh diduduki, Ya ampun. gitu. Oh, jadi mereka apa namanya tuh mengartikannya secara harfiah ya? Secara banget. harfiah, Iya. letterlock, gitu. Nah, itu Oke. kemudian memicu persoalan tentang penistaan agama dan seterusnya Iya, ya. iya. Jadi meruncing persoalan tentang memang dari awal agama Jawa Sunda dipandang sebagai ajaran sesat, ditambah tadi ada kasus-kasus seperti itu. Iya, gitu. iya. Jadi makin memuncak. Jadi upaya untuk melarang agama Jawa Sunda itu semakin kuat gitu, semakin kuat. Nah, akhirnya si pemimpin agama Jawa Sunda, singkat cerita, Teja Buwana itu selalu dikejar-kejar oleh pihak kejaksaan atau pihak pemerintah. Nah, pada saat pengejaran oleh pihak kejaksaan atau pemerintah, kebetulan karena usianya sudah relatif sepuh, kondisi badan juga sering sakit-sakitan, ditambah tantangan di luar demikian berat, baik persoalan internal agama Jawa Sunda, termasuk juga persoalan eksternal dari masyarakat sekitar. Akhirnya dia ingin nyepi atau titirah. Dan kebetulan tempat yang dipakai untuk titirah itu tiada lain adalah Cirebon. Di Cirebon. Dia titirahnya di pastoran Katolik gitu. Tapi dia tahu itu pastoran gitu. Tahu. Oh. Karena rumah mereka ya, kan ada silsilah kerajaan juga ya. Rumah mereka di Cirebon itu berdekatan lokasinya, geografisnya dengan gereja Santo Yosef Cirebon. Jadi gereja itu sesungguhnya lokasi yang mereka sendiri tahu. Nah, karena kondisi tadi ya, kalau ke rumahnya mungkin akan dikejar-kejar, maka salah satu tempat yang barangkali dianggap aman, netral, adalah gereja, dalam ini kepastoran. Diterima dengan tangan terbuka. Dengan tangan terbuka, bahkan katakanlah ya, karena gereja juga selalu terbuka untuk nilai-nilai kemanusiaan, termasuk pada siapapun yang memang butuh perlindungan ya. Akhirnya betul-betul diterima di gereja itu. Nah, kala itu Romo yang sangat sedang berkarya di situ tiada lain adalah Romo Hidayat Sasmita gitu. Nah, ketika Teja Buwana sedang titirah atau sedang menyepi di pastoran tersebut, kemudian datanglah pihak kejaksaan hendak memanggil paksa Teja Buwana. Tetapi kemudian karena kondisi beliau sedang sakit, kemudian usia sudah sepuh. Nah, Romo Hidayat ini, Pastor Hidayat ini berupaya untuk kalau bisa jangan dibawa dulu gitu, untuk nahan. Tapi pihak kejaksaan menurut cerita terlampau memaksa. Nah, Pastor Hidayat yang kala itu menggunakan jubah putih, jubah OSC gitu, jubah putih, karena pihak kejaksaan kala itu dipandang memaksa, maka satu sisi dia berhadapan dengan pihak pemerintah yang memaksa mengambil Teja Buwana, di lain pihak soal hati yang mau melindungi orang tua, orang sakit seterusnya, maka dalam kondisi pertentangan antara taat pada pemerintah atau memperjuangkan kemanusiaan itu, dia melepas jubahnya, dan ketika jubahnya dilepas bukan telanjang, tapi yang terjadi adalah pakaian militer dia sebagai aparat gitu. Oh, berarti sebenarnya beliau juga militer. Oh, militer. Pastor militer berarti Pastor ya. militer. Berarti lebih gitu. tinggi dari si yang tadi ngejar-ngejar. Saya tidak tahu persis ya, yang ngejar-ngejar itu pangkatnya lebih rendah atau lebih tinggi ya. Tapi mereka akhirnya tahu loh, kok ternyata yang berhadapan dengan pihak kejaksaan itu juga adalah aparat gitu. Akhirnya pihak kejaksaan dalam ini menunda untuk menjemput paksa Teja Buwana. Mereka pergi. Nah, Teja Buwana sendiri menyaksikan, katakanlah memantau situasi kayak begitu, bahwa akan dipaksa dan seterusnya, sementara dilindungi oleh tadi Romo Hidayat Sasmita itu. Nah, dia ngerasa dalam kondisi dia merasa katakanlah tidak aman secara fisik karena sedang sakit, kondisi tua, termasuk ancaman dari sana sini, ada sosok Romo Hidayat berjubah putih itu yang melindungi dia. Oh, yang tadi Camara Bodas itu ya? Bodas Nah, itu kemudian
menghubungkannya atau membuka pemikiran dia pada wangsit yang pernah diperoleh kurang lebih 20 tahun lampau atau 30 tahun lampau, yakni Camara Bodas. Oh, jadi ini toh yang disebut dengan Camara Bodas, yang suatu ketika kamu akan berlindung di bawah Camara Bodas. Sekarang Camara Bodas itu katakanlah di personifikasi lah dalam bahasa ya kerennya itu ya pada Romo Hidayat. Gitu. Lalu pada kala itu tanggal 21 September 1964, kala itu Teja Buana itu membuat surat pernyataan. Isinya itu menyangkut 3 hal. Apa tuh? Pertama, dia membubarkan agama Jawa Sunda. Yang kedua, dia sendiri ingin menjadi Katolik bersama dengan keluarganya. Dan yang ketiga, memberi kebebasan kepada semua pengikutnya untuk memilih agama resmi Indonesia, apapun sesuai dengan keimanan atau kepercayaan dari yang bersangkutan gitu. Jadi nggak ada paksaan ya dari Teja Buana untuk masuk agama ini gitu, agama itu, jadi bebas terserah Bebas, gitu. sangat membebaskan. Nah, beliau ini memutuskan untuk membubarkan itu kenapakah? Apakah memang sudah tadi ketemu Pastor Hidayat atau? Tentu pertimbangannya tidak hanya soal bertemu dengan Pastor Hidayat yang kemudian dikaitkan dengan Camara Bodas, tidak ada sekadar itu. Ada ceritanya nggak gitu, Mo? Tapi tentu dengan situasi sosial politis yang kala itu dipandang katalah terlampau membahayakan keberadaan jemaat dan seterusnya, jemaatnya ADS gitu, maka pertimbangan yang paling bijak kala itu tiada lain tadi, membubarkan agama Jawa Sunda. Ditambah-tambah tadi gambaran tentang Camara Bodas sudah semakin terang, semakin jelas gambarannya. Oh, ini toh gitu. Nah, maka beliau sebagai pemimpin kala itu memilih menjadi Katolik gitu. Nah, tentu setelah beliau memilih jadi Katolik, ya situasinya menjadi chaos gitu. Karena tentu saja ya mereka juga kaget, bener nggak sih berita pembubaran agama Jawa Sunda itu. Ditambah dengan puluhan ribu orang yang tadinya ADS kemudian ada dibubarkan, itu hendak kemana gitu. Jadi situasi itu chaos. Jadi dari Cigugur semua tuh pada ke Cirebon bertanya ke Teja Buana tentang kondisi dan situasi ini mau diapakan gitu. Kemudian singkat cerita, dengan yakin bahwa ADS dibubarkan dan beliau menjadi Katolik, simpatisan atau pengikut setianya mau jadi Katolik. Jadi begitulah kira-kira dari para pengikutnya itu, mayoritas pengikutnya memang masuk Katolik. Nah, sementara karena di situ juga ada agama Islam, ya banyak juga yang masuk Islam. Dan GKP juga karena ada di situ, jadi ada juga yang ke GKP. Tapi kalau lihat dari sisi persentase, sebagian besar memang masuk Katolik karena pemimpinnya masuk Katolik. Gitu. Dan akhirnya yang tadi Teja Buana dikejar-kejar berhenti ya? Jadi nggak, setelah beliau masuk Katolik nggak dicari lagi? Karena udah bubar karena, itu ya? Karena yang dipandang sebagai sesuatu yang menjadi sebab itu sudah selesai. Tiada lain, pertama tadi agama Jawa Sunda sebagai ajaran sesat sudah bubar. Kemudian para pengikutnya diminta untuk memilih agama resmi. Sekarang sudah diperintahkan untuk memilih agama resmi. Gitu. Jadi persoalannya dianggap sudah ada menemukan jalan keluar. Oh, sudah ada solusi. Gitu. Sudah ada solusi ya. Gitu. Iya. Terus Mo, pasca pembubaran itu, berarti kan umat Katolik di Cirebon nambah ya Mo ya? Itu misalnya gimana sih Mo? Apakah pakai bahasa Sunda kah? Apakah gimana tuh lagu-lagunya gimana? Nah, ketika tahun 64 itu terjadi konversi massal, katakanlah ya, umat Katolik begitu banyak, maka tentu saja umat gereja Katolik juga harus ditangani pastoral mereka. Maka kemudian wilayah Cigugur itu, singkat cerita, ada para pastor juga yang misionaris datang ke sana. Nah, romo-romo yang barangkali terkenal tidak lain adalah Pastor Kupen misalnya dan Pastor Rutten almarhum. Nah, sebelumnya memang ada Pastor Strahov segala macam yang ditugaskan di sana untuk menggembalakan umat. Ini masih Belanda-Belanda ya pastornya. Semua masih ya? Belanda-Belanda. Namanya nama ya. bule. Kecuali Pastor Hidayat. Pastor Hidayat Sasmita. Gitu. Jadi awalnya adalah bagaimana masyarakat kala itu bisa digembalakan. Maka dari Keuskupan Bandung kala itu tidak lain mengutus para gembala yang bisa menggembalakan umat Katolik yang ada di sana. Berarti nambah berapa Mo di data gitu?
yang terdata? Terdata juga memang agak simpang siur ya, karena waktu itu pendataan masih sangat manual. Pakai buku ya, Mo ya? Buku masih mending. Oh, ya. bukan buku. Daun Kadang- lontar. Oh, Enggak sampai segitu. Jadi artinya kertas itu bisa lepas-lepas begitu. Oh. Dan karena tadi bisa dibayangkan ya, sekian ribu orang daftar dalam tempo yang serentak ya. Juga tidak ada orang yang katakanlah paham tentang administrasi, bagaimana daftar ke gereja dan seterusnya. Memang akhirnya ada beberapa tokoh dari agama Jawa Sunda yang ditugaskan oleh pihak gereja sebagai pengurus yang menerima pendaftaran. Jadi siapa yang mau daftar dengan janji selama itu semua didaftar-daftar gitu. Nah, konon katanya berdasarkan salah satu orang yang bersaksi, kira-kira 6.500 jiwa Wah, Banyak. kebayang. yang Untuk kala manual. itu konversi massal. Belum ada Google Form, Kak. Belum ada. Belum ada. Kertas masih lempas-lempas juga itu, Lepas-lepas Audrey, gitu. gitu kan. Nah, salah satu yang menyebutkan angka itu memang salah satu sumber yang saya wawancara ketika penelitian. Berarti sekitar 6 ribuan gitu ya? 6.500 600. jiwa. Oke. Menurut yang bersaksi, jiwa ya, bukan kakak, jiwa. Iya, iya. Oke, Gitu. berarti baptisnya gimana nih? Nah, ada ceritanya nggak? Kebayang dong ngebaptis 6.500 jiwa. Pembaptisan massal terjadi gitu kalau itu. tidak secara serentak Oh, juga, tidak karena secara proses pendaftaran mereka juga kan tidak hari itu dibubarkan Berbarengan. kemudian mereka langsung daftar, enggak. Nah, dari situ juga terjadi kekeosan ya, terjadi kekacauan. Karena tadi ya, karena bermula dari agama Islam, tokoh-tokoh Islam juga berharap mereka tidak kemana-mana tapi kembali ke Islam. Ya, ya, paham, Ada paham. juga yang pindah ke Muslim. Oh, Kemudian karena itu GKP, Gereja Kristen Pasundan, merasa bahwa ADS itu lebih dekat dengan kata Pasundan. Pasundan. Maka mereka juga mencoba menarik mereka, simpatik mereka untuk nanti jadi agama Kristen Pasundan. Tapi sekali lagi Katolik zaman itu di Cigugur, Kuningan dan sekitarnya memang tidak ada kecuali Cirebon. Maka dengan Teja Buana jadi Katolik bersama keluarganya, itu sebenarnya pencetus atau cikal bakal munculnya kekatolikan di wilayah Cigugur, Kuningan dan sekitarnya gitu. Nah, terkait dengan pembinaan dan tengah pastoral ini juga sebenarnya sangat menarik ya, karena tadi bagaimana mungkin bisa membina umat yang mau jadi Katolik itu dalam skala besar gitu. Maka tentu saja yang tercecer-cecer ya, tercecer itu artinya mereka berada di wilayah-wilayah berjauhan dari pusat Kota. ADS ya, yang Pusat ADS. itu tentu saja di banyak pengaruh-pengaruh juga dari agama-agama sekitar, sehingga mereka kemudian tidak jadi Katolik tetapi menjadi agama yang kala itu ada di wilayah itu. Oke. Yang menarik adalah yang awalnya Paseban sebagai pusat kegiatannya agama Jawa Sunda, karena banyak umat ADS menjadi Katolik, maka Paseban itu dialih fungsi ke Jadi? gereja. Oh. Jadi gereja pertama di Cigugur dan sekitarnya itu adalah Paseban. Itu di mana sih, Mo? Berarti? Cigugur di yang sekarang jadi Cagar Budaya Nasional gitu. Oh. Di Cigugur, di daerah Cigugur. Heeh. Nah, itu ya terkait dengan katakanlah gereja, karena mereka harus beribadah di gereja, maka gereja yang digunakan pertama kali adalah Paseban itu, yang darinya pusat kegiatan agama Jawa Sunda sekarang jadi pusat kegiatan kekatolikan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih dari sejarah tadi ya, dari ADS, kemudian banyak konflik terjadi, kemudian sudah terjaring tuh 6.500 Kira-kira ya jiwa gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ditanya gitu, atau kita mau tahu siapa sebenarnya tokoh Katolik yang akhirnya mempengaruhi perkembangan agama Katolik di lingkungan orang Sunda? Apakah Pastor Hidayat? Ataukah ada misalnya dari tokoh-tokoh ADS sendiri yang muncul gitu? Ya, kalau disebut kemunculan mah tentu yang paling berpengaruh ya adalah dua orang itu tadi. Jadi Romo Hidayat sebagai gambaran dari Camara Bodas gitu. Dan yang kedua adalah Teja Buana sebagai pemimpin dari agama Jawa Sunda. Kalau seandainya Teja Buana tidak menafsirkan sosok Hidayat itu sebagai Camara Bodas, mungkin juga nggak muncul Katolik gitu. Tapi karena Teja Buana menggambarkan Pastor Hidayat ini sebagai Camara Bodas, gambaran Camara Bodas kala itu, maka dia memilih, karena kebetulan Pastor Hidayat itu Katolik, dia memilih Katolik. Jadi sesungguhnya dua orang itu yang sangat berpengaruh dalam situasi
kekatolikan di wilayah Sunda. Maka juga banyak tokoh Sunda Katolik menganggap bahwa sosok Tejabuana itu sebagai Yohanes. Sebagai Yohanes Kenapa Sunda. dianggapnya? Ya perintis jalan bagi Kristus gitu. Akhirnya begitu ya. Iya, perintis jalan bagi kedatangan Kristus, bagi kedatangan Yohanes Kristus. versi Sunda. Yohanes versi Tatar Sunda. Tatar Sunda berarti. Gitu, gambarnya Oke, ke sana. Terus Mo, di sana pada saat itu tata cara ibadatnya gimana? Mo? Apakah udah mirip sama kayak sekarang atau Sunda pisan atau gimana Mo? Tentu yang kalau terkait dengan tata ibadat sih, bahasa terutama yang paling banyak digunakan tentu bahasa Sunda ya, memang karena itu. Tapi lagi-lagi karena Cirebon kan tidak murni Sunda ya. Orang menyebutnya Jawareh, Jawa Sawareh. Ada Jawanya, ada Iya, Sundanya, Sundanya. campur aduk. Kadang Sunda bukan, Jawa Ya, bukan bukan, gitu. iya. Maka ketika masuk dalam kultur Sunda yang betul-betul tulen Sunda, memang bagaimana inkulturasi masuk, memang penggunaan bahasa terutama muncul adalah Sunda gitu. Tapi di luar itu tentang tata cara peribadatan segala macam tetap sesuai dengan yang sekarang dikenal dengan liturgi yang Katolik tetap gitu. Cuman kemudian secara perlahan namun pasti, nah liturgi tetap jalan dengan penggunaan bahasa Sunda, termasuk juga misalnya musik Sunda dari mulai gamelan, mulai lagu-lagu Sunda, semua sudah include atau integral dengan kekatolikan. Jadi antara budaya Sunda dengan tradisi kekatolikan itu katakanlah menyatu gitu. Dan sampai sekarang. Berarti Gitu. itu disesuaikannya setelah yang tadi ya? Setelah terjadi itu? Atau sebelumnya juga memang begitu? Menyesuaikan apa? Maksudnya gereja Katolik menyesuaikan dengan budaya Sundanya gitu loh Mo? Tentu gereja Katolik kan bukan menyesuaikan dengan budaya. Gereja Katolik tetap punya norma, punya ajaran yang katakanlah kokoh kuat seperti itu. Hanya ketika masuk dalam budaya Sunda, katakanlah tetap mengadopsi hal-hal apa yang kira-kira tidak bertentangan dengan kekatolikan. Misalnya satu bahasa, musik, pakaian, semua itu tetap katakanlah diadopsi sebagai bagian dari kekatolikan. Tidak berarti bahwa Katolik lebur dengan caranya Sunda, bukan. Tapi tetap Katolik tetap ada dalam koridornya. Hanya saja apapun yang ada dalam tradisi budaya itu diadopsi sebagai bagian yang memperkuat, termasuk pastoral, cara dan seterusnya di daerah sana gitu. Tapi ini yang ke sini yang ke Katolikannya. Tapi kan bertutur tentang Katolik Sunda di sana kan tidak soal rohani saja ya, tapi juga berbagai macam hal. Misalnya gini, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah, sejak masuknya Katolik di sana berkembang juga tentang bagaimana mensejahterakan warga Cigur Kuningan atau dalam ini warga Katolik. Maka mulailah mendirikan klinik, mendirikan klinik yang berkembang sekarang jadi rumah sakit Sekar Kamulian. Iya. Itu awalnya dari klinik. Dan itu tentu gagasannya yang munculnya tiada lain setelah ada Katolik Sunda di sana. Gitu. Begitu juga sekolah-sekolah Katolik. ADS dahulu punya sekolah namanya Trimulya. Tetap sampai sekarang juga sekolah itu masih ada. Trimulya ada, iya. Pastor. Bukan Trimulya yang di Iya, Bandung. bukan ya. Namanya Trimulya di sana. Oh, beda ya? Beda. Oh, oke. Trimulya itu sebenarnya mau mengarah kepada soal arah ya, semua di Sunda itu ada ajaran yang disebut dengan Tritangtu. Semuanya ada 3 hal yang selalu menjadi satu kesatuan ya gitu. Kalau mungkin dalam bahasa Katolik itu Tritunggal gitu. Jadi sekolah. Nah, kemudian muncul dari mulai TK, SD, SMP yang mungkin sekarang banyak terkenal di sana tuh Yosudarso. Nah, memang akibatnya memang dengan kemunculan Yosudarso ada semacam jadi saingan. Jadi yang dahulu sekolah di Trimulya itu favorit dan hidup gitu berkembang. Nah, sekarang ke tanda petik kesaing dengan sekolah-sekolah di Katolik punya, yakni Yosudarso. Kemudian juga kedatangan di sana tidak hanya pastornya tapi juga suster-suster biarawati. Di dalam ini ada Ursulin, ada Carlos Borromeo CB gitu. Semua ada di sana yang berkarya di bidang sekolah dan juga di rumah sakit. Perlu juga dalam rangka menghidupkan masyarakat pada umumnya. Seingat saya karena waktu itu juga saya sudah mulai hidup ya. Sudah mulai muncul gitu. Sudah mulai muncul. Itu pastor-pastor misionaris itu kadang mengimport
berbagai macam mengimpor memang kayak bulgur atau makanan tambahan, susu skim atau kacang hijau gitu, yang kemudian diberikan ke gereja untuk dikelola. Ada yang kemudian dibagikan, ada yang kemudian mereka bekerja sesuatu dulu kemudian baru diberikan kayak begitu. Itu semua seperti itu. Jadi akhirnya setelah muncul kekatolikan, tidak hanya soal iman saja yang dimunculkan, tapi berbagai macam hal terkait dengan pendidikan, terkait kesejahteraan gitu. Nah, salah satu taktik yang digunakan oleh romo-romo misi kala itu adalah babi. Babi. Mau jangan lihat saya gitu dong. Masa ternyata babi. Ke bawah aja. Aduh. Masa saya sumberem gitu ya. Babi. Jadi kalau nyebut babi sumberem Maksud gitu. Romo apa? Nah, Kenapa ada apa dengan babi? memang Mo? ternyata babi itu salah satu solusi kala itu yang dipandang bisa mempercepat kemakmuran. Karena tahu sendiri ya kalau babi, saya melihatnya sekarang ke sini ya. Gitu. Babi itu punya cara perkembangbiakan yang sangat pesat. Iya. Satu induk bisa beranak katakanlah belasan, gitu ya. Jadi untuk memakmurkan itu cepat. Maka waktu itu bagaimana memakmurkan masyarakat itu, terutama yang Katolik ya, Katolik itu dengan mengimport bibit-bibit babi yang harus dikelola oleh masyarakat Katolik. Tapi babi di sana enak loh. Di mana-mana babi enak. Tapi enggak, maksud karena gini, waktu itu aku main ke Cigugur kan gitu. Nah, terus udah gitu kalau misalnya mau daging babi yang enak itu di bawah usia 9 bulan kalau nggak salah. Nah, itu tuh dagingnya beda. Correct me if I'm wrong ya. Ini orang aslinya ada di sini soalnya. Biasanya babi muda tuh lebih enak. Iya kan? Gitu. Kalau babi tua memang tibo atau apa karena kulit makin tebal dan makin keras makin tidak enak. Jadi rata-rata babi muda. Jadi kapan ngajak kita? Besok juga boleh. Oh, boleh. Jadwalkan Om Steph. Nah, terus setelah babi muncul juga babi, lihat dia sekarang ya. Udah 2 kali Dua Romo kali lihat lagi aku. ya. Itu kemudian ayam. Ayam Kenapa? pernah. Telurnya. Ya, tentu saja untuk meningkatkan protein dan seterusnya. Dan kemudian pernah juga sapi. Sapi. Jadi pastor-pastor di sana atau gembala di sana berpikirnya tidak hanya soal tadi doa atau ibadat atau liturgi, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan, menyangkut tadi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan semua. Jadi berbicara tentang Katolik kala itu tidak hanya berpikir bahwa aku Katolik dan bagaimana doa atau meditasi, tapi seluruh aspek kehidupan sebagai manusia itu muncul. Dengan kata lain, kemunculan Katolik di sana sesungguhnya bukan saja menambah keragaman keyakinan di lokasi sana, tapi dalam aspek tertentu juga meningkatkan aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, ekonomi dan seterusnya. Gitu. Oh, ini kayaknya harus ada part 2, ini nggak bisa. Ini nggak bisa cuman segini. Karena waktunya nggak cukup. Terlalu seru ya kayak buat di Iya bener, karena dalam banget gitu. Kita belum berbicara soal kok Katolik betulkah lurus-lurus? Tidak. Part 2 mau part 2. Part 2 Itu ya. part 2, part Iya. 3-nya apa mau? Nah, nanti tahun 81 terjadi peristiwa yang menghebohkan. Apa tuh mau? Ya nanti episode Teaser 2. dulu kali mau. Ya iyalah supaya nanti tertarik di episode 2. Kalau Oke. dibocorin sekarang nanti Oke, tapi menurut Romo gitu ya, apa PR kita terutama nih di Keuskupan Bandung untuk lebih mendekatkan diri dengan budaya lokal, biar nggak hilang gitu Iya. si budaya itu. pertama bukan soal budaya dulu ya. Siapapun kita, terutama generasi muda, jangan lupa sejarah gitu. Dari mana kita berasal, kemudian bagaimana kita hidup berkembang dari sisi kekatolikan. Menurut saya jangan lupa sejarah. Dengan mengingat sejarah berarti ini bukan perkara tempat dan waktu saja ya, tetapi di situ ada orang-orang yang memang punya pengaruh besar dalam rangka membuat diri kita seperti sekarang ini. Ini menurut saya perlu gitu, termasuk sebagai contoh ya. Ada yang tahu nggak nih sebagai teka-teki aja ya untuk orang Keuskupan Bandung ya yang notabene di Tatar Sunda. Waduh. Orang Katolik pertama di Sunda siapa namanya? James. Siapa Nah, James? yang tahu jawabannya di episode kedua saya sediakan buku. Betulan gitu ya. Oh benar, berarti Ini jawab beneran. di ini ya, jawab di Komen. Iya, silakan ya. Jawab gitu. di komen ya Sobat Komsos. Jadi pertanyaan adalah siapa tokoh Orang Katolik orang Katolik Sunda pertama di Cigugur yang jadi Katolik. Itu siapa? Oke. Dan belum disebutkan ya dalam diskusi kita atau dalam obrolan kita belum. Belum. Oh, googling. Oke, hadiahnya buku di kolom komen ya.
ditulis. Nah, Kita terus boleh tadi ikutan ada nggak? peristiwa yang heboh tuh ya. Jadi dengan Katolik yang tadi muncul itu dan si kita cerita seakan-akan dinamikanya berkembang terus, enggak. Tetap ada pasang surut. Oke. Nah, yang pasang surut paling fenomenal gitu, itu tahun 81. Oke. 1981. Jadi 17 tahun setelah muncul Katolik. Ini Kan part muncul 3 kan rencananya? part 2. Oh, part 2. Oh, part 2. Teaser Iya. dulu ya Mo ya. Teaser. Ya, Wah, gitu. wah. Gitu. Ternyata seru ya, maksudnya ngomongin sejarah sejarah agama Katolik pertama di Tatar Sunda gitu. Ternyata tidak tidak semembosankan itu gitu. Baru tahu ya kayak baru Iya. terpapar loh jujur tentang info-info ini. Terima kasih Pastor Terima sudah mau hadir di kasih. sini Terima cerita-cerita kasih bareng juga, kita. saya boleh bercelot saya di sini. Masih ada part 2 Pastor. Oh, masih, ya. Tadi Semoga sudah di tag 10 tidak hujan. kan. Hujan makan tinggal naik mobilnya nggak gitu. bocor kan? Enggak ya. Komprengan mah nggak bocor. Oke, Pastor sebelum kita pamit nih, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos mengenai obrolan kita di hari ini? Selain part 2-nya nanti ada, part 3-nya ntar ada. Yang pertama tadi ya kepada siapapun termasuk Komsos, suarakanlah tadi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan tumbuh kembangnya iman kekatolikan di Tatar Sunda, khususnya di Kuspan Bandung ini. Oke. Dan jangan lupa undang-undang saya di kemudian hari. Cie. Kan ada 10 part Pastor, tenang. Udah kenal sekarang. Pastornya asik, ini sering diundang pasti. Oh, emang ada pastor yang gak asik? Enggak ngomong gitu. Mari kita pamit loh. Ayo kita pamit. Ayo kita pamit. Audrey yang pamit atau kalau gitu. Oke Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Ya, jangan lupa tadi pertanyaan dari Pastor dijawab karena berapa orang mah? Yang boleh menjawab. Yang menang Yang menang sampai 5 orang. Cepet-cepet nih Mo. Cepat. Oke. Dikasih buku. 5 orang. Ya. 5 orang buku. 5 buku berarti ya. 5 buku. Oke, berarti 5. Oh, kesempatannya banyak, saya akan menjawabnya juga kalau gitu. Jangan lupa di kolom komentar ditulis ya jawabannya, nanti akan dipilih 5 orang untuk mendapatkan masing-masing 1 buku dari Romo. Buku apa Mo? Buku tentang kepemimpinan dan aspek budaya. Mantul. Buku Romo sendiri ya. Buku tulisan dari para akademisi. Oh. Salah satunya memang tulisan saya, termasuk Romo-Romo dari Bandung. Salah satunya Romo Atmo. Wih, mantap. Iya. Keren. Iya. Keren Mo. Ikut Iya. jawab ya. Pasti. Siapa yang duluan? Pokoknya 5 penjawab pertama. Kalau gitu 7 buat hostnya 2. Boleh 7 nih, siapin 7. Ya. Yang 7-nya nggak usah, yang 2-nya buat kita aja. Dasar udah pamit lah. Makasih Sobat Komsel, kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih.